Gue langsung minta bagi dua harta gono gini terus cabut tanpa ragu. Dengan mata memerah, dia nyekek leher gue kenceng-kenceng. Lu Zechuan, lu tega banget. 10 tahun, babi yang gue piara akhirnya gemuk juga dan tiba waktunya buat disembelih. Siapa sih yang paham sama candaan garing kayak gini? Cowok pertama di dunia yang minta cerai cuma gara-gara bininya jadi kaya raya. Alasannya sih simpel aja. Gue tahu, Shen Yaochu udah ada niatan buat selingkuh. Tinggal selangkah lagi perselingkuhan itu bakal beneran kejadian. Setelah sempat shock bentar dan ngerasa patah hati, gue malah ngerasa lega. Sebenarnya 5 tahun yang lalu, pas perusahaannya dapat kucuran dana investasi pertama dan mulai melejit, gue udah dapat firasat kalau hari ini bakal tiba. Kata orang, cowok bakal jadi brengsek pas punya duit banyak. Apa cewek nggak kayak gitu juga? Shen Yaochu nggak bakal pernah tahu kalau pas hari dia sama Ning Chuan ngebahas soal perselingkuhannya, gue lagi berdiri persis di luar pintu ruang kerja sambil megang secangkir kopi. Nona cantik Shen, pembawa acara Shenzing dari stasiun TV itu kan? Gimana menurutmu? Tanya Ning Chuan. Shen Yaochu ngejawab cuek aja. Agak kejam banget nggak sih lu? Terus ngapain lu ngasih dia mobil Maserati? Meskipun lu tajir melintir, jari-jari gue langsung mencengkeram. Erat. Hati gue langsung sedingin es. Mobil Maserati emang bener-bener hadiah yang gila-gilaan mahalnya. Terus, gue denger suara Shen Yaochu yang kedengeran agak capek. Cuma mobil doang kok. Kaho, kalau gitu biar gue cium dia duluan buat lu. Siapa tahu. Suatu hari nanti lu bakal berubah pikiran. Terserah lu lah. Obrolan soal Shenzing pun berakhir. Mereka berdua lanjut ngebahas soal kolaborasi proyek mereka. Hal itu kedengerannya kayak gosip santai emak-emak lagi ngeteh sore aja. Gak ada yang penting. Cuma apesnya, secangkir. Kopi hari itu malah masuk ke perut gua. Bikin gua melek semaleman. Ironisnya, pas kita nikah beberapa tahun lalu, kita kere parah sampai buat bikin resepsi aja nggak mampu. Dan sekarang, si Shen Yaochu malah sibuk nyiapin pernikahan super mewah buat gua. Di satu sisi, dia sok ngerasa bersalah ke gua. Tapi itu nggak menghentikan dia buat gatel nyenengin cowok lain. Cih, emang bener-bener nggak ketebak ya hati manusia. Air dangkal emang gampang bikin karam. Pokoknya cerai, gue fix harus cerai secepat mungkin biar nggak ada drama nggak jelas lagi ke depannya. Gue langsung bikin janji ketemu sama pengacara gue, si Hijau. Kita ketemuan di sebuah kafe. Kebetulan banget, TV yang dipajang di lobi lagi nyiarin acara finansial yang dibawain sama Shenzing. Mungkin lewat acara ini si Shen Yaochu bisa kecantol sama dia. Pembawa acara muda yang kinclong banget itu ngomongnya pinter dan berkelas. Asik ngobrol santai sama orang-orang kaya raya melintir yang susah dideketin rakyat jelata. Tapi gila sih, aktingnya mulus tanpa celah. Oh ya, si Hijau ini temen sekelas gue dulu yang sekarang jadi pengacara spesialis cerai yang terkenal abis. Pas lihat gue melototin layar TV, dia nyengir terus nanya, "Lu Zechuan, lo ngerasa nggak sih si Shenzing agak mirip ama lo?" Sontak emosi gue langsung naik ke ubun-ubun. Mirip dari mananya? Gertak gue kesel. Shenzing tuh tipe cowok cantik yang lembek, sedangkan gue ini laki tulen. Si Hiju. Buat semua orang yang kenal lo bilang gitu kok. Pas reuni kelas kemarin aja, anak-anak pada ngegosipin hal ini. Gue mengernyit sambil mendengus sinis. Apes banget dah gue. Males banget ngebahas si Shenzing, gue langsung to the point aja. Gue mau cerai sama Shen Yaochu. Hejo langsung melotot kaget. Lu Zechuan, lo nggak lagi ngelawak kan? Setelah bertahun-tahun hidup susah bin menderita, pas sekarang lu tinggal nikmatin hasilnya, lu malah minta. Gua cuma muter bola mata males. Emangnya muka gua kelihatan kayak orang yang suka mainin pernikahan? Temen-temen sekelas kita dulu pada ngeliat sendiri gimana perjuangan gua. Yang nekat abis-abisan buat nikahin Shen Yaochu pas perusahaannya lagi di ujung tanduk mau bangkrut. Makanya wajar aja si Hejou kaget setengah mati. Lu nikahin dia pas dia lagi melarat-melaratnya. Dan sekarang lu mau ninggalin dia pas dia lagi tajir melintir. Lu Zechuan, otak ama hati lu di mana sih? Gua nyuruput kopi gua santai terus ngejawab pelan. Dulu, gua masih bisa ngimbangin dia pas masih kere. Tapi sekarang si bos cewek paling tajir sejiangceng. Lu pikir gua masih bisa ngontrol dia? Udah berapa banyak kasus cerai yang lu pegang? Gua pikir lu yang paling paham soal ginian. Bukannya para pengacara cerai kayak lu yang paling tahu betapa busuk dan kejamnya isi hati manusia? Hijau langsung bungkam 1000 bahasa. Akhirnya, dia berdecak terus nanya pelan-pelan kayak mastiin. Apa si Shen Yaochu selingkuh di belakang lu? Secara teknis sih, tinggal selangkah lagi. Kalau gitu lu harusnya cegah dia dong. Main langsung ngevonis dia kayak gini.
Bukannya terlalu tega, gue cuma bisa senyum sinis. Kalau gue nggak tega sekarang, tar malah dia yang bakalan tega nyiksa gue habis-habisan. Gue lanjut ngomong. Coba kasih tahu gue, di kasus cerai yang pernah lu urus, bukannya pembagian harta itu ujung-ujungnya bukan soal cinta, tapi soal siapa yang ngerasa bersalah. Kalau gue nunggu sampai selingkuhan barunya itu resmi naik tahta, emangnya gue bakalan dapat apa? Bukannya gue malah harus ngemis-ngemis ngeliatin muka mereka. Gue nggak bakalan pernah ngebiarin diri gue ada di posisi yang lemah dan pasrah gitu aja. Kata-kata gue langsung bikin tenggorokan hijau kesedak nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Lu Zechuan, ketenangan lu bener-bener bikin gue merinding gila. Sini, deh, gue senyum tipis. Ketenangan kayak gini udah gue tempa selama 5 tahun belakangan ini. Selain Shenzing, sekretaris cowok di sebelahnya Shen Yaochu, si He Cheng, juga natap dia dengan pandangan mupeng. Tapi waktu itu gue nyamperin Shen Yaochu buat ngajak makan siang. Pas nggak sengaja ngintip lewat celah pintu ruang kerjanya. Gue melihat si He Cheng lagi naikin resleting gaunnya Shen Yaochu. Abis itu, dengan sok perhatiannya, dia ngeluarin supereda mabuk anget dari kotak bekalnya sendiri. He Cheng emang selalu cari muka dan sok perhatian banget di depan dia. Biasanya dia selalu nolak sih, tapi hari itu pas sopir nganterin kotak bekalnya balik ke rumah. Supereda mabuk yang udah capek-capek, gue bikinin ternyata bener-bener utuh, nggak disentuh sama sekali. Bahkan simpul tali yang gue ikat sendiri pun nggak berubah posisinya. Abu rokok luruh gitu aja dari sela jari gue. Hejo natap gue sambil ngehela napas berat. Lu Zechuan, kayaknya klien-klien gue harus banget deh belajar banyak dari lu. Gue megang rokok gue, terus senyum tipis. Nggak ada gunanya. Mereka itu ogah ngelepasin, tapi juga nggak punya nyali buat tega. Ogah lepas karena mereka nggak mau ngerelain istri sempurna itu jatuh ke tangan orang lain. Mereka selalu kepedean bisa ngontrol segalanya. Ngerasa diri mereka itu dapat pengecualian. Baru pas semua rasa sayang udah bener-bener habis dan hubungan udah hancur lebur, mereka baru mau nyerah. Gara-gara itu, mereka kurang tega. Orang-orang serakah yang pengen dapetin orangnya sekaligus duitnya, ujung-ujungnya malah bakal kehilangan dua-duanya. Tapi gue beda, karena nggak bakal ada yang bisa kayak gue. Selalu nyiapin jalan keluar aman dalam pernikahan. Jelas lah gue pasti bakal cerai. Tapi sebelum itu, gue masih harus ngejalanin kewajiban gue sebagai suami, sekaligus sekalian ngasih pelajaran buat Shenzing. Pas makan malam hari itu, gue sengaja nyetel acaranya Shenzing buat berisik-berisik aja. Pas banget. Kebetulan episode yang tayang itu pas bagiannya Shen Yaochu. Dia nyentuh mukanya, senyum, terus nanya, "Kenapa? Apa lu juga ngerasa gue kelihatan cantik banget hari itu?" Dia aktingnya mulus banget, kayak nggak ada rasa bersalah sedikit pun, hampir aja bikin gue percaya kalau Maserati itu beneran cuma mainan. Shen Yaochu, gue juga pengen dapat mobil gratisan kali. Dia cuek bebek aja terus nanya santai. "Oh, tumben banget lo naksir model mobil tertentu. Besok kita cabut hunting mobil bareng yuk." Gue senyum sinis, natap dia pakai tatapan penuh arti. Mobil Maserati. Senyumnya langsung hilang sedetik. Terus, dia mulai nyelidiki gue lewat matanya. "Bukannya lo demennya Land Rover?" Gue ngetuk-ngetuk jari di meja sambil senyum tipis. Ya udah Land Rover aja, asal harganya jauh lebih mahal dibanding Maserati. Nggak lama setelah itu, gue sama si Shenzing akhirnya bentrok langsung. Maserati dia adu banteng sama Range Rover gue. Gue emang sengaja setting sih kejadian ini. Sialnya, mobil dia ringkih amat, kagak kokoh. Shenzing berdiri di samping mobilnya dengan muka melas abis, matanya melotot kesel, natap moncong mobil gua. Tabrakan dua mobil mewah itu langsung bikin heboh orang-orang, bikin jalanan macet parah total. Polantas langsung gercep datang ke TKP. "Pasien? Kamera pengawas ngerekam situ puter balik sembarangan. Situ salah total di sini." Shenzing liatin pintu mobilnya yang penyok, lampu depan yang pecah berkeping-keping, sama bemper depan yang bengkok dengan muka ngenes. Bisa-bisanya lu kagak mau ngalah dikit. Gue tuh udah pasrah, poin sim, gue dipotong. Nah, lo lihat sekarang dua-duanya jadi kudu masuk bengkel kan? Matanya memerah, akting sok menderita kayak abis dibully. Ekspresinya yang kelihatan natural banget itu sampai bikin Papolantas melongo ke jeda. Supir cowok yang gampang naik darah di deket situ langsung ngegas menceramahi dia. "Kebiasaan dimanjain lu, apa-apa orang mesti ngalah sama lu. Hah? Lu pikir yang bawa Range Rover bakal ciut sama lu? Lawak banget asli. Emang bener sih, cuma sihir yang bisa ngalahin sihir." Gue sempet berdiri nontonin bentar sebelum akhirnya pelan-pelan buka pintu mobil terus turun.
Si bangsat Shenzing langsung numpahin kekesalannya ke gua. Lu nyetir lelet amat anjir, kayak lagi jalan-jalan santai di mall aja. Gua kan mau nyalip, tapi lu malah ngehalangin jalan gua mulu. Udah tahu gua lagi buru-buru. Ya kepaksa lah gua tancap gas. Tapi pas dia ngeliat gua, omongannya langsung kesendat dan mukanya langsung pucat pasi. Gua senyum tipis. Mobilnya sih mewah, tapi kok masih gerasa-gerusu demi sesuap nasi. Kayaknya Maserati sekalipun nggak bisa ngerubah nasib lu ya. Cih, Shenzing langsung gertakin gigi dengan muka asem tanpa ngomong sepatah kata pun. Dia balik badan terus bilang dengan dingin ke polisi. Selesain cepet, gue yang bakal ganti semua kerugiannya. Polisi ngangguk terus langsung sigap ngatur jalanan biar lancar lagi. Gue ngeliatin punggungnya yang pergi ngejauh dengan tatapan penuh arti, terus ketawa dingin. Gue emang udah ngebet pengen cerai, tapi nggak nyangka kalau si Shenzing ternyata jauh lebih panik dibanding gue. Mungkin dia juga masih dendam ke Sumat gara-gara mobilnya gue tabrak. Cuma selang beberapa hari, gue dapet kiriman video dari HP-nya si Ning Chuan. Di video itu, kelihatan ada 4 orang lagi asik main mahjong. Si Shen Yaochu duduk persis di sebelah Shenzing, tangan kanannya nunjuk-nunjuk sok ngatur dengan aura dominan. Si Shen. Zing ngelirik ke dia terus manja-manja. Kakak, kasih tahu dong harus buang batu yang mana. Gue deg-degan parah nih. Shen Yaochu ngeliat dia dengan tatapan manja penuh sayang. Kalau lu kalah, pakai duit gua aja. Semua orang di meja itu langsung pecah ketawa. Pas si Shenzing nunduk buat ngambil batu, poninya ngehalangin matanya mulu. Si Shen Yaochu dengan sangat natural langsung ngerapiin rambutnya ke belakang. Main yang rapi. Gua gemeteran. Nyengkrem HP gua kuat-kuat. Terus langsung gua banting ke kasur dengan emosi membara. Rasa nyesek ama perih yang luar biasa langsung ngehantam dada gua. Berdiri aja rasanya nggak sanggup. Darah serasa langsung naik ke kepala. Tangan gue terpaksa megang pinggiran meja kenceng-kenceng biar bisa agak tenang. Kalau aja orang yang jadi selingkuhannya itu bukan Shenzing, mungkin gue masih bisa berbaik hati buat ngerestuin mereka. Nggak lama setelah itu, Ning Chuan nelepon. Dia panik banget nyari pembelaan di telepon. Sorry, gue nggak bisa narik video itu lagi. Gue beneran nggak sengaja, sumpah. Bukan gue yang ngirim itu. Tolong banget jangan kasih tahu Shen Yaochu. Jawab gue datar, gue tahu kok bukan lo. Dia langsung menghela napas lega. Jangan terlalu dipikirin deh. Lo kan tahu sendiri gimana sayangnya Shen Yaochu sama lo. Itu cuma interaksi sosial biasa kok. Gue pun sinis. Jadi, lo mau nyeret dia jatuh bareng lo? Ning Chuan langsung keringat dingin dengernya. Iya. Tebakan lo bener banget. Ini emang salah gue. Gue langsung matiin teleponnya, males banget. Satu kata pun dari bacotannya nggak ada yang gue percaya. Tapi dia bener soal satu hal. Dia nggak bakal punya nyali buat ngirim video itu ke HP gue sendirian. Cuma orang kayak Shenzing yang tega ngelakuin hal kotor kayak gini. Sosok yang kelihatan berpendidikan, sopan ama yang tua, dan ngalah ama yang muda. Tapi ternyata berani main licik di belakang. Ning Chuan dulu pernah bilang, biar gue yang cium dia gantiin lo. Bukannya itu ngebuktiin kalau dia juga punya rasa ama Shenzing? Selama ini gue cuma diam dan gak bertindak karena masih ngehargai Shen Yaochu. Jadi nggak heran sih kalau si brengsek Shenzing bisa dapetin HP-nya dia. Tanpa basa-basi, Gue langsung telepon hijau. gimana perkembangannya? Bisa beresin surat cerai itu dalam waktu seminggu? Waduh, santai dulu kawan lama. Gue harap lu bisa agak tenang dikit. Kalau besok belum kelar, gue cari orang lain. Oke. Gue kelarin sekarang juga. Udah, saatnya gue gerak cepat dan ngomong belak-belakan sama Shen Yaochu. Pas gue masuk ke ruangan CEO, gue langsung to the point aja. Nggak pakai basa-basi. Presdir Shen, gue butuh bantuan lu nih. Shen Yaochu nopang dagu pakai sikunya di meja, jarinya saling bertautan, ngeliatin gue pakai tatapan yang menyelidik banget. Lu itu suami gue, kalau mau ngomong sesuatu tumpahin aja langsung. Gue condongin badan, senyum dingin tersungging di bibir gue. Bagus, gue mau sesuatu? Oke. Kata demi kata, gue ucapin pelan-pelan. Kunci Maserati Levante. Pertahanan dia akhirnya runtuh juga, ekspresi mukanya langsung berubah drastis. Kita saling tatap-tatapan buat beberapa detik, gak ada yang mau ngalah. Akhirnya, dia pasrah dan nyoba ngebujuk gue. Mobil itu mah gak seberapa harganya. Lu kan gak pernah perhitungan kayak gini. Tapi gue gak ambil pusing buat berdebat. Gue cuma nanya, Presdir Shen bisa ambil balik itu mobil atau kagak? Shen Yaochu natap gue tajam banget seolah nyari tahu seberapa serius omongan gue. Gue sama sekali gak buang muka. Dia gertakin gigi sambil mijit pelipisnya. Akhirnya dia ngangguk. Ya udah, besok gue kasih ke lu. Ini pertama kalinya gue sefrontal ini sama Shen Yaochu. Bodoh amat lah.
Yang penting tujuan gue kesampaian. Gue senyum tipis, bilang makasih datar, terus langsung balik badan buat cabut. Pas tangan, gue baru mau muter gagang pintu, suara Shen Yaochu kedengeran dari belakang. Zechuan, lu cemburu ya? Kagak. Gue nggak ngeyain atau ngebantah. Cuma ngejawab cuek bebek, terserah lu mau mikir apaan. Pas pintunya ketutup, suara barang-barang yang disapu. Dari atas meja kedengeran berantakan dari dalam, disusul suara gebrakan keras ke meja, bikin bunyi dentuman yang kencang banget. Di luar pintu, sekretaris Hecheng ngeliatin gue dengan muka panik banget. Gue cuma senyum tipis terus santai aja masuk ke lift. Gini aja udah cukup. Kalau gue udah ngambil keputusan, nggak usah pakai acara ngancem-ngancem lagi. Pas udah megang kunci Maserati Levante, gue langsung cabut ke stasiun TV buat nyamperin si Shensing langsung face to face. Pas di kafe lantai bawah, si Shensing dateng telat dengan muka kusut banget. Kado ditarik balik emang bikin nyesek sih. Ya kan? Di situ, gue angkat tangan sambil ngasih syarat. Tuan Shen, silakan duduk. Pas matanya langsung tertuju ke kunci mobil di sebelah cangkir kopi gue, pupil matanya langsung ciut seketika. Gak nunggu lama, dia langsung ngempasin pantatnya tanpa basa-basi. Sambil masang muka sinis. Tuan lu datang ke sini cuma mau pamer? Dia ngusap rambutnya ke belakang, natap gue pakai tatapan gak terima. Kalau Bos Shen emang mau narik itu mobil balik, dengan statusnya dia pasti bakal ganti pakai kado yang jauh lebih mahal. Gue natap dia dengan tenang. Ya jelas lah, gue paham masalah sesepele itu. Tapi ya bodo amat. Shensing naikin sebelah alisnya. Lagian juga, kelakuan lu itu udah bikin dia malu abis. Gue anteng aja nunggu dia kelar ngomong. Terus perlahan gue dorong kunci mobilnya ke depan dia. Tatapan gue langsung dingin. Shen, Maserati doang mah gak level buat gue pamerin. Gue ambil balik tuh mobil ya murni karena gue pengen aja. Gue sengaja diem bentar. Dia langsung siaga dan melototin gue. Gue senyum tipis dan ngomong dengan nada santai. Lu gue cuma pengen nyerahin langsung ke tangan lu. Shensing langsung melotot ke gue dengan nada ketus. Maksud lu apa? Gue jawab slow. Kalau lu emang pengen bisa aja gue kasih, tapi lu gak boleh ngerebut dari gue. Paham kan? Adek kecilku yang manis? Seketika itu juga, mukanya langsung pucat pasi. Gelas kopi di tangannya gemetar, sampai tumpah dikit. Dia langsung buru-buru naruh gelasnya. Gue ngelipet tangan, ngeliatin dia dengan dingin. Saat ini, dia udah kayak landak yang lagi pasang duri buat defensif. Bener banget, Shensing tuh sebenarnya saudara tiri gue. Sampai hari ini, kita udah gak ketemu selama 20 tahun. Jadi, kita berdua pura-pura saling gak kenal. Tapi pas gue denger nama Shensing, gue langsung ngeh siapa dia. Sama kayak pas di TKP kecelakaan mobil hari itu, dia juga langsung kenalin gue detik itu juga. Target dia kan Shen Yaochu, ya kali dia nggak ngepoin identitas gue. Cuma ya gitu. Sebelum resmi naik ke posisi itu, dia milih buat tiarap dan nggak ngakuin hubungan kekerabatan kita. Dari yang gue tahu soal ibu tiri gue dan didikan keluarga Shen, begitu dia berhasil dapat apa yang dia mau, Shensing pasti bakal akting melas dan bilang, "Kak, sorry banget ya. Aku beneran nggak tahu kalau Shen Yaochu itu kakak iparku. Ya kali gue bakal biarin dia dapat keinginannya kalau Shensing sampai berhasil mepet ke sisi Shen Yaochu setelah kita cerai. Orang luar pasti mikir itu semua salah gue kan? Dipikir Lu Zechuan ini cowok payah nggak berguna. Apa dia mau niru taktik busuk jangling zaman dulu buat ngejatuhin gue? Cuy nggak bakal. Berkat dia sama emaknya, gue udah paham satu prinsip dari kecil, jangan pernah kasih orang lain celah buat nyerang pas lo lagi lengah. Gue emang pasti bakal cerai. Tapi dia nggak bakal pernah bisa jadi suaminya Shen Yaochu. Karena itu salah satu syarat mutlak perceraian gue. Gue natap. Dingin ke muka Shensing yang makin pucat. Terus ketawa ngejek. Tapi ya, lo bisa aja sih milih jadi simpanan gelap, terus minta-minta duit jajan ke Shen Yaochu. Cuma ya, Jangling pasti bakal kecewa berat sih. Padahal dia selalu naruh harapan gede banget ke lo. Jelas lah, berharap lo bisa ngelewatin semua pencapaian dia dulu. Cuma selingkuhan murahan kayak gitu nggak bakal bisa bikin kalian berdua tertarik. Bahkan sebelum Shensing sempat kegirangan, gue langsung hempas dia jatuh ke dasar jurang. Dia langsung gigit, bibirnya kenceng-kenceng, suaranya gemetaran. "Kak, lo sebenci itu ya sama gue? Dulu kan gue juga nggak tahu apa-apa, gue nggak salah. Gue cuma ngeliatin dia drama dengan tatapan dingin." Habis itu, dia ganti taktik, sok-sokan mau mainin perasaan gue biar luluh. Bokap sebenarnya ngerasa bersalah banget sama lo bertahun-tahun ini. Dia cuma belum dapat momen yang pas aja buat ngehubungin lo. Tapi soal urusan antara nyokap gue sama nyokap lo, gue beneran nggak tahu harus ngomong apa. Tapi Kak,
Kita kan beda. Kita satu darah, kita ini saudara. Gue nggak peduli sama sekali, cuma senyum sinis. Shen Xing nggak usah akting deh di depan gue. Kalah sekali seumur hidup udah lebih dari cukup buat gue. Muka Shen Xing langsung berubah. Dia pasti nggak nyangka gue bakal nolak mentah-mentah bujukan dia. Ngelihat reaksi gue, dia langsung buang topeng dramanya dan ngomong belak-belakan. Shen Yaochu bilang ke gue kalau pernikahan kalian udah nggak bahagia bertahun-tahun. Itu gara-gara lo nggak pernah puas sama dia kan? Jujur aja, hidup bareng lo tuh capek banget. Gue langsung senyum ngejek. Emang bener sih tapi sayang banget. Lo udah nggak punya celah lagi. Habis ngomong gitu. Gue langsung sudahi pertemuan itu dan balik badan buat pergi. Dari belakang, Shen Xing teriak kenceng sambil ngamuk. Asalkan gue bisa bikin lo cerai, gue nggak bakal rugi. Gue bahkan nggak sudi noleh, cuma ngelempar satu kalimat santai sambil jalan. Nggak usah kegeeran lo. Paling banter, lo cuma jadi sumbu pemicu di perceraian ini. Abis itu gue langsung cabut tanpa ragu. Ogah drama lebih panjang lagi. Pas nyampe rumah, gue langsung mulai perang dingin sama Shen Yaochu. Pertama nih, gue kesel setengah mati karena dari sekian banyak orang yang bisa dia temuin, dia malah nyari anak cowoknya, mak tiri gue. Terus yang kedua, kita juga bentar lagi cerai. Buat apa sih pura-pura sok mesra lagi? Lagian gue juga butuh alasan buat mulai buka obrolan. Pas banget di saat yang sama, orang vendor WO-nya ngehubungin gue buat bahas rencana nikahan. Langsung gue tunda mentah-mentah itu proyek, dan bilang ke mereka kalau gue bakal kabarin lagi pas dapet ide baru. Nikahan basi kayak gitu. Siapa juga yang mau, ambil aja sana. Malam itu gue dapet mimpi buruk. Waktu itu nama gue masih Shenji. Pas gue masih umur 3 tahun, emaknya Shen Xing, Jiangling, yang dulunya cuma sekretaris bokap gue, udah gatel banget pengen panjat sosial biar statusnya naik. Suatu hari, dia main labrak aja masuk ke rumah gue, sambil pamer foto USG perutnya udah buncit. Dengan songongnya bilang, gue lagi hamil anak cowok. Calon pewaris keluarga Shen nggak boleh dibiarin terlantar di luar. Cuma modal jabang bayi di perutnya doang. Dia belagu banget dan berasa udah menang. Padahal nyokap gue udah jelas-jelas ngelahirin anak cowok, yaitu gue sendiri. Tapi nyokap tuh tipe ibu rumah tangga biasa yang cuma diam di rumah. Sepanjang tahun demi ngurusin suami sama anaknya. Mana level nyokap tanding sama ular licik yang biasa main kotor di dunia bisnis, bokap gue megang hasil USG itu kayak nemu harta karun. Bukannya malu atau ngerasa bersalah, dia malah sibuk ngemanja-manjain si Jiangling itu. Jangan capek-capek sayang, jangan banyak pikiran. Kasihan nanti bayinya kenapa-napa. Yang kudu angkat kaki dari sini tuh dia. Habis ngomong gitu, dia langsung balik nyolot marahin nyokap gue. Saking shock dan emosinya, nyokap gue langsung pingsan seketika di situ. Ujung-ujungnya, nenek gue yang terpaksa turun tangan buat nengahin kekacauan ini. Beda sama bokap gue yang bego, nenek nggak segampang itu bisa dikibulin. Dia berusaha meredam si Jiangling sambil tetap ngehibur gue. Mana ada sih cowok tajir yang nggak main gila di luar. Tapi cewek-cewek nggak tahu malu kayak gitu, nggak usah kamu khawatirin. Kamu kan yang udah ngelahirin Shenji, dan nggak bakal ada satu orang pun yang bisa ngerubah fakta itu. Waktu gue masih kecil, nenek gue memperlakukan gue dengan cukup baik. Pas denger hal ini, nyokap gue langsung bimbang sebagian besar karena dia udah bertahun-tahun nggak kerja dan udah numpahin seluruh hidup dan energinya cuma buat bokap sama keluarga ini. Kalau mereka cerai, dia takut banget nggak bakal bisa dapat hak asuh gue. Tapi dasar uler, si Jiangling cuma bisa jaim bentar doang. Sebelum akhirnya dia mulai berulah lagi pakai trik-trik busuknya. Terus, pas nenek meninggal mendadak gara-gara sakit-sakitan, tuh cewek makin ngelunjak dan bener-bener nggak tahu diri. Dia kuar-kuar ke semua orang kalau dia lagi hamil anaknya bokap gua, sengaja manfaatin tuh bayi biar bokap nggak bisa lepas dari dia. Lama-kelamaan, dia makin nancep kuat di keluarga gua, dan mulai sok berkuasa di perusahaan seolah itu punya dia sendiri. Dia mulai ngehasut bokap gua buat mindahin semua aset, alasannya sih klasik, demi masa depan anak laki-laki mereka. Aset-aset yang dikasih ke mantan istrimu itu, ujung-ujungnya dia juga bakal nikah lagi. Nanti semuanya malah jatuh ke tangan orang lain. Bokap gua bener-bener kena brainwash abis-abisan sama si Jiangling sampai akhirnya dia ngotot minta cerai. Alhasil, nyokap gua terpaksa pergi dengan tangan hampa. Dia bahkan nggak bisa bawa gua pergi bareng dia, soalnya dia bener-bener nggak punya penghasilan. Jadi, secara otomatis, gue ditinggal di rumah keluarga Shen. Dari umur 3 sampai 8 tahun, selama 5 tahun yang bener-bener kayak neraka, si Jiangling bener-bener jadi mimpi buruk terbesar di hidup gue.
selama gue tinggal di rumah jahanam itu. Derajat gue bahkan jauh lebih rendah daripada pembantu. Belakangan, pas si Jiangling ngelahirin Shenzing dan badannya mulai melar nggak karuan, bokap gue mulai gatel lagi nyari cewek lain di luar. Ini bikin hidup gue makin menderita lahir batin. Dia numpahin semua rasa kesel dan frustrasinya gara-gara kelakuan bokap ke gue digebukin dan dimaki-maki, terus tiada henti cuma gara-gara masalah sekecil apapun. Hukuman paling entengnya aja gue dikunci rapat di gara-gara tragedi keluarga pas gue masih kecil dulu. Gue sempet mikir nggak bakal pernah nikah seumur hidup, sampai akhirnya gue ketemu sama Shen Yaochu. Tapi sekarang, Shenzing malah mau ngulangin drama masa lalu generasi bokap nyokap. Emang dia nanya dulu, apa gue setuju? Gue nggak mau berakhir kayak nyokap gue, yang pergi tanpa bawa apa-apaan. Begitu denger kabar kalau pernikahannya batal, Shen Yaochu langsung nyamperin gue buat nuntut penjelasan. Dengan santai, gue langsung ngeluarin surat perjanjian cerai. Kita cerai aja. Shen Yaochu langsung loncat berdiri dari kursinya. Lu Zechuan, gue natap dia dengan tenang. Lu tahu bener gue nggak gila. Bertahun-tahun ini emang lu nggak tahu kalau gue udah lama mikirin hal ini. Dada dia naik turun, napasnya ngos-ngosan parah, sambil berkacak pinggang. Dia mondar-mandir nggak karuan di dalam ruangan. Kenapa? Gara-gara Shenzing jangan nggak masuk akal deh. Gue tahu dia saudara tiri gue. Gue saking emosinya langsung ngelempar. Surat cerai itu pas ke mukanya. Lu tahu apaan sih sialan? Kalau lu tahu, lu nggak bakal ngelakuin ini. Teriak gue dengan suara yang gemeteran parah. Shen Yaochu balik neriakin gue. Gue nggak tahu. Apa gara-gara sekarang lu banyak duit? Lu ngerasa punya hak buat sok belagu gini? Sebenarnya lu mau ngapain sih? Kertas-kertas itu melayang jatuh ke lantai. Ujung tajamnya bikin mukanya kegores sampai berdarah. Dia ngeliatin gue dengan shock. Kayaknya nggak nyangka gue bakal ngamuk separah ini. Dia jalan nyamperin gue, terus meluk gue erat banget. Nggak, Zechuan. Gue cuma pengen lu baikan lagi sama keluarga lu. Gue tuh masih bimbang mau ngelakuin itu apa nggak. Tapi lu malah udah tahu duluan. Topeng sok tegar gue langsung runtuh seketika pas momen itu. Kemarahan yang meluap-luap bikin air mata gue ngocor deras. Membasahi pipi gue. Terus jatuh ke pundaknya. Shen Yaochu, lu bener-bener nggak tahu apa-apa. Dia nyengkerem bahu gue kenceng banget, suaranya parau, nahan perih dan kesakitan. Zechuan, gue tahu semuanya. Gue tahu lu pergi ke psikiater 5 tahun lalu. Gue tahu itu semua. Badan gue gemeteran sambil ketawa sinis. Terus kalau lu tahu emang kenapa? Emangnya lu pernah ngerasain sakitnya jadi gue? Atas dasar apa lu sok-sokan jadi penyelamat gue? Gue cuma pengen orang-orang itu mati aja. Gue ini korban dari keluarga sialan itu, dan lu juga sama aja. Emang lu punya hak apa? Buat maksa gue maafin mereka? Shen Yaochu ngusap air mata gue. Suaranya kedengaran panik banget. Zechuan, tolong percaya sama gue. Gue gak pernah sekalipun ngekhianatin lu. Gue ngasih mobil itu ke Shenzing cuma karena Ning Chuan pengen ngejar dia. Lu kan tahu sendiri dia tuh buaya darat kayak gimana. Gimana pun juga, dia itu tetap adek lu. Gue langsung dorong dia kasar banget. Lu cuma jadiin Shenzing mainan doang kan? Gue sih boro-boro peduli, tapi si Shenzing tuh ngebet banget pengen pansos. Itu udah jelas banget. Tapi ya udahlah, nggak penting lagi. Shen Yaochu, tanda tanganin aja. Pas kita nikah dulu, kita kan udah sepakat. Kalau suatu hari nanti hubungan ini bikin salah satu dari kita ngerasa nggak nyaman, kita bakal lepasin satu sama lain. Zack, Shen Yaochu manggil nama gue pasrah banget. Gue bilang dengan lesu, gue tahu perusahaan lu lagi di masa-masa kritis sekarang. Kita nggak usah bagi-bagi harta gono gini segala. Gue cuma minta bagian saham gue aja. Terus satu lagi, suaminya bos Shen nggak boleh si Shenzing. Itu semua syarat dari gue. Lu Zechuan, lu pikir ini adil? Shen Yaochu nginjek surat cerai itu. Matanya yang merah natap gue tajam pas dia ngedeket, langsung nyekek leher gue kenceng dan nyudutin gue ke tembok. Emang salah gue apa? Sampai lu tega banget memperlakukan gue sekejam ini? Shen Yaochu, gue gak mau nguji hati manusia. Nanti lu bakal berterima kasih sama gue. Dia natap gue lama banget. Terus nyembunyiin kepalanya di dada gue kayak hewan kecil yang ketakutan. Sambil nanya lirih, Zechuan. Gue jawab santai aja, tolong turutin kemauan gue. Presdir Shen. Dia melotot tajam ke gue, kelihatan dongkol banget. Gue sih sans saja, natap balik matanya tanpa goyah. Abis itu Shen Yaochu langsung dorong gue kasar, balik badan. Terus tanda tangan tuh kertas cepet-cepet tanpa sudi natap gue lagi. Gokil lo lu Zechuan. Suatu hari pas semua urusan cerai udah kelar, gue mampir ke rumah nyokap buat numpang makan malam. Sejak gue umur 8 tahun, setelah nyokap dapat kerjaan mapan buat bertahan hidup,
dia berhasil rebut hak asuh gue balik. Mulai saat itu, kita berdua cuma saling ngandelin satu sama lain buat bertahan hidup. Demi gue, dia nggak pernah nikah lagi. Pas lihat gue datang sendirian, nyokap langsung ngomelin gue. Kenapa sih Shen Yaochu nggak lo ajak sekalian? Firasat gue bilang kalau gue langsung jujur soal cerai, makan malam ini bakalan kacau balau. Makanya gue ngeles aja bilang Shen Yaochu lagi ada urusan kerjaan di luar. Nyokap manggut-manggut, terus langsung nagih, kalian berdua buruan bikin anak napa. Dia megang tangan gue erat-erat sambil nasehatin. Zechuan, apa sih Shen Yaochu itu pakai KB? Dulu, lo bilang momennya belum pas buat punya anak. Sekarang lo nggak bisa ngeles lagi ya? Nengok muka nyokap yang kelihatan panik dan ketakutan gitu. Mendadak gue ngerasa hampa. Gue sadar, kalau gue paksain terus pernikahan gue sama Shen Yaochu, gue bakalan berakhir kayak nyokap, yang selalu parnoan, gampang panik, dan cuma pengen punya anak sebagai pengikat hubungan. Gue jawab cuek aja, nggak ada yang bilang pengen, nggak ada juga yang bilang nggak mau. Gimana ntar aja lah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, selama bertahun-tahun nikah, gue sama Shen Yaochu cuma pernah bahas soal anak tepat sekali doang. Satu-satunya momen itu pas kita lagi di kontrakan sempit yang seadanya. Dia meluk gue erat sambil nahan perasaannya. Zechuan, gue janji bakal jadi istri paling sempurna buat lo, tapi buat sekarang gue belum ada waktu buat punya anak. Lagian kalaupun sempet, gue nggak bakal punya waktu buat ngerawat mereka. Dan lu yang harus nanggung semuanya sendirian. Gue nggak tega nambah beban lagi ke lu. Gue mikir bentar, terus ngangguk paham. Dulu tuh dia masih muda banget. Dia natap gue malu-malu kucing sambil garuk hidungnya. Kalau startup gue bonkos, setidaknya lu masih punya pilihan lain. Denger itu, gue langsung narik tangannya kesel sambil ngomelin dia. Siapa coba yang dulu bilang kita nggak bakal saling ninggalin dan bakal menua bareng-bareng? Kalau lu gagal, bukannya lu udah di titik paling anjlok. Ngapain juga lu nyuruh gue? Milih lagi, dia langsung angkat tangan nyerah. Enggak, Zechuan. Gue yang salah. Habis itu dia nyium gue lembut. Pokoknya maksud gue tuh semuanya aman-aman aja asal lu nggak ngerasa dirugiin. Gue meluk dia sambil nangis sekaligus ketawa. Nggak ada kata dirugiin. Gue nggak mau jadi suami setia yang ujung-ujungnya malah dibuang gitu aja. Begitu lu udah sukses dan terkenal, gue juga nggak bakal ngerasa dirugiin kok. Dia ngangguk serius banget. Yoi, emang nggak salah deh cowok pilihan gue. Tapi ujung-ujungnya dia tetap aja bikin gue ngerasa dirugiin. Orang pertama yang ngebisikin ide cerai ke otak gue tuh Nyonya Chen, rekan bisnisnya Shen. Yaochu dari 5 tahun yang lalu. Waktu itu perusahaan mereka baru aja melejit dan dapat suntikan dana gede banget. Bener-bener kayak nasib yang berubah drastis dari gembel jadi tajir melintir. Nyonya Chen mulai banyak tingkah, malah miara selingkuhan. Dia tuh pengen banget nyairin sahamnya biar bisa foya-foya hidup mewah. Gara-gara keluarga kita kerja bareng, gue jadi deket banget sama suaminya Nyonya Chen, Tuan Su, pas tahun-tahun pertama startup itu baru jalan. Tuan Su ngeliat gue nggak kerja di perusahaan itu, melainkan cuma jadi penyiar acara hiburan di radio. Dia sering banget ngecengin gue. Bang Zechuan, gue belum pernah nemu orang sesantuy lu deh. Kantor lu lagi butuh orang tapi lu malah nolak. Bini, gue tuh orangnya tegas. Nggak nambah beban buat dia aja udah cukup kata gue. Dia malah nasehatin gue. Emangnya lu nggak ngeri? Ntar pas tuh perusahaan udah sukses gede. Shen Yaochu nggak bakal ngakuin andil lu. Lu mesti unjuk gigi dari sekarang. Biar lu bisa duduk manis jadi penguasa di rumah ntar. Gue cuma nanggepin dengan muka lempeng, pas dia lagi susah aja, gue nggak ninggalin. Jadi ngapain gue mesti minder pas dia udah tajir melintir. Kepala gue bener-bener adem. Masa kecil gue yang suram bikin gue benci banget sama drama sok-sokan berkorban. Kerja rodi banting tulang. Tapi ujung-ujungnya zong, nggak dapat apa-apa. Gue udah lama nggak percaya sama yang namanya pernikahan. Kalau bukan gara-gara Shen Yaochu, mungkin gue nggak bakal sudi nikah seumur hidup. Gue nggak pernah nge-push dia, nggak pernah bawel, apalagi maksa-maksa dia buat punya anak. Bebasin dia terbang setinggi-tingginya. Bukannya itu bentuk support paling gede dari gue. Tapi ya dasar si Shen Yaochu, emang dasarnya dia nggak butuh bantuan cowok manapun buat sukses. Paksu cuma bisa geleng-geleng kepala pasrah sambil ngomong ke gua pakai nada orang yang udah banyak makan asam garam. Ah, Zechuan, lu tuh masih ijo banget. Lu nggak bakal ngerti. Ntar juga lu bakal sadar sendiri. Gua cuma senyum tipis tanpa ngejawab. Satu hal yang gua tahu dalam pernikahan tuh, selain diri lu sendiri, nggak bakal ada orang lain yang bisa bikin lu ngerasa aman. Gua cuma berharap pas ntar kita cerai rasa sakit hati
dan ketidakadilan yang gue telan gak bakal parah-parah amat. Ini semua adalah pelajaran pahit berdarah-darah yang ditinggalin sama Jiangling dan nyokap gue. Tapi sejujurnya, gue waktu itu belum ada niatan buat cerai. Sampai akhirnya skandal Nyonya Chen yang miara berondong simpanan kebongkar, dan semua orang pada tahu gibah itu, baru deh di situ iman gue bener-bener goyah. Nyonya Chen sama Pak Su. Pak Sutri yang udah berjuang bareng dari nol saat susah, ujung-ujungnya malah saling serang di pengadilan. Berondong simpanannya Nyonya Chen mirip banget kayak Jiangling, ogah banget cerai sebelum dapat jatah harta gono gini. Mereka berdua diem-diem udah pasang badan dan waspada sama Om Su dari dulu. Pertama, Tante Chen langsung cairin semua sahamnya jadi duit cash. Habis itu, bisnis rintisannya langsung kolaps. Pas momen itu, Shen Yaochu disuruh Tante Chen buat ngebujuk Om Su. Dia cerita ke gue dengan kepaksa banget kalau Tante Chen lagi diem-diem mindahin aset pas masih nikah. Tapi respons Om Su lambat banget, lemot parah. Padahal sebenarnya tanda-tanda kalau Tante Chen selingkuh tuh udah kelihatan jelas dari lama. Cuma ya Om Su-nya aja yang kelewat. Sibuk kerja sampai lupa kalau cewek umur 40 tahunan tuh liar banget kayak macan lapar. Pas hari putusan sidang, gua sama Shen Yaochu juga datang di ruang sidang. Om Su teriak histeris kesakitan, ngungkit semua pengorbanan yang udah dia kasih buat istrinya, sambil maki-maki Tante Chen sebagai uler beludak yang nggak tahu diri dan nggak punya hati. Sialnya, semua bacotan itu nggak ngaruh sama sekali. Sakit hatinya dia tuh nggak bisa dijadiin bukti hukum dan nggak bikin dia menang. Mau sekeras apapun dia berjuang. Cewek yang udah nggak cinta cuma ngelempar recehan sisa-sisa duit yang nggak seberapa ke dia. Abis sidang selesai. Om Su yang kelihatan kuyu banget datang nemuin gue buat pamit terakhir kali. Bro Zechuan, jangan sampai lu kayak gue ya. Cabutlah selagi dia masih sayang sama lu. Jangan nunggu sampai rasa bersalahnya hilang dan yang tersisa cuma hitung-hitungan bisnis. Sambil bawa sisa-sisa hartanya yang dikit itu, Tante Chen pergi ninggalin Jiang Chang dan gak pernah kelihatan lagi batang hidungnya. Sementara itu, Tante Chen bikin keluarga baru sama berondong ganteng itu. Hidup enak dan happy banget. Sepanjang waktu itu, gue depresi mulu, mental gue bener-bener drop parah. Shen Yaochu akhirnya manfaatin waktu luangnya buat ngajak gue healing ke luar negeri. Pas di pesawat, kita duduk hadap-hadapan dan ngobrol deep talk yang jujur banget. Zechuan sebenarnya, kita berdua kan udah lama tahu kalau Nyonya Chen udah nggak ada rasa lagi sama Tuan Su. Gue tanya balik. Shen Yaochu. Jet. Zechuan, aku nggak bermaksud kayak gitu. Masalahnya, kita nggak bisa sembarangan ngejudge urusan perasaan orang. Lagian, pemindahan aset yang dilakuin Nyonya Chen itu sah-sah aja secara hukum. Detik itu juga, gue tiba-tiba sadar kalau Shen Yaochu udah bener-bener berubah jadi sosok pebisnis berdarah dingin yang super rasional. Zechuan, emangnya apa sih yang kamu khawatirin? Kamu takut aku bakal berakhir kayak Nyonya Chen? Sebelum turun dari pesawat, dia nyubit pipi gue gemes. Gue langsung gunain kesempatan itu buat nanya. Iya, gue takut lu gak bakal cinta lagi sama gue. Terus ninggalin gue bokek tanpa sepeser pun uang. Dia langsung meluk gue erat banget, terus bisikin ke telinga gue, dasar bodoh. Entah suamiku ini gak bakal pernah berhenti mencintaiku. Atau suamiku gak bakal ngebiarin aku pergi dengan tangan kosong. Gue gak ngejawab, cuma bersikeras ngomong satu kalimat ini, baguslah kalau gitu. Nanti, gue bakal ninggalin lu pas lu lagi sayang-sayangnya sama gue. Gue bakal bawa pergi semua cinta dan uang lu. Shen Yaochu natap gue dengan tatapan lembut, terus bilang dengan penuh kasih sayang, ya udah, aku bakal kasih semuanya buat kamu. Jadi jangan sedih lagi ya. Oke. Gue langsung ketawa lepas. Di saat itu juga, gue udah paham satu hal. Kalau hari itu beneran dateng, gue pasti bakal jadi orang pertama yang balik badan dan pergi duluan. Dan akhirnya, gue beneran ngelakuin itu. Begitu selesai nostalgia, makanan gue juga kelar. Gue bersiap-siap buat jujur ke nyokap kalau gue udah cerai. Pas nyokap berdiri buat beresin piring kotor, dia natap gue dengan tatapan penuh sesal. Kalau kamu nggak mau dengerin omongan orang tua, cepat atau lambat kamu bakal kena batunya. Punya anak itu hal yang paling penting. Mah, pas cowok itu mendadak kaya raya, meskipun mama udah ngelahirin anak buat dia, emangnya mama dapat untung apa dari semua itu? Muka nyokap gue langsung pucat pasi, bibirnya gemetaran. Badan gue juga ikutan gemetar dikit, jari-jari gue berkedut. Pas gue bilang pelan, Ma, maafin aku ya. Nyokap natap gue lama banget, terus ngusap air matanya. Ini semua salah mama. Yang penting kamu paham sekarang. Nggak, aku paham banget. Lebih dari siapapun. Ma, aku udah cerai.
Mama nggak usah mikirin hal-hal kayak gitu lagi. Gue pun ngeluarin akta cerai kami. Nyokap natap gue tajam, langsung nyamber kertas itu, ngebuka lebar-lebar, dan seketika badannya kayak mau ambruk. Lu Zetian, kamu sengaja mau bikin mama mati jantungan ya? Cerai, hebat banget kamu. Sen Yaochu tuh udah terlalu ngemanjain kamu, makanya kamu jadi nggak tahu diri begini dan lupa daratan. Gue cuma bisa ketawa getir. Mah, kalau aku nunggu sampai dia berhenti ngemanjain aku, semuanya bakal telat buat aku. Nyokap megangin kepalanya terus nangis histeris. Gue pun ngebuka botol wine sendiri. Kenapa sih kamu harus nekat? Dia bahkan ngebagi lebih dari setengah hartanya buat kamu. Terus mau apa lagi? Kamu puas sekarang? Gue ngangguk. Aku puas banget. Hejo juga puas banget sama gue. Kasus gugatan cerai ini udah jadi salah satu mahakarya legendaris dia. Gue yakin pas beritanya meledak besok, reputasi sama pamor dia bakal langsung melejit drastis. Nyokap natap gue dengan tatapan penuh penyesalan. Kalian berdua beneran gak bisa mulai dari awal lagi? Gue tahu kalau nyokap emang selalu suka banget sama Shen Yaochu sebagai menantunya, tapi dia nggak paham kalau buat tipe perempuan yang berdiri di puncak kekuasaan kayak gitu. Di matanya tuh nggak bakal pernah ada ruang buat orang-orang di sampingnya. Mah, mama tahu nggak? Semenjak cerai, aku bisa tidur nyenyak banget. Nyokap seketika kayak inget sesuatu. Air matanya langsung tumpah ruah pas dia meluk gue erat-erat. Zetian, ini semua karena dulu mama nggak berguna sampai bikin kamu takut buat percaya sama pernikahan. Gue pun tersenyum bercanda. Mah, ini mah nggak ada hubungannya sama itu kali. Cuma emang gue udah keseringan lihat drama ginian beberapa tahun belakangan. Entah tante-tante tajir yang miara berondong, terus ujung-ujungnya nenek separah kayak Tuan Su. Atau pasangan suami istri yang diam-diam sepakat buat main belakang sendiri-sendiri tanpa ada rasa respek sama sekali, tidur seranjang tapi beda mimpi. Gak bakal ada ending lain dah. Nyokap gue langsung pecah tangisnya. Meluk gue erat-erat sambil nangis nyesek banget. Zetian, Shen Yaochu tuh gak kayak gitu orangnya. Masa lo gak bisa percaya sedikit aja sama dia? Gue pun menggelengkan kepala. Mah, emang mama pikir posisi orang paling tajir di Jiangcheng itu udah jadi target terakhirnya Shen Yaochu? Kagak, gue paham betul bakat, kemampuan, sama ambisi dia dibanding siapapun. Masa depan dia tuh bener-bener berkilau-silau banget, sampai gue aja gak berani buat melek dan ngeliatnya. Masa kecil gue emang ngebekas banget sih, tapi gue malah bersyukur banget sama nyokap gara-gara itu. Gara-gara nasib tragis yang dialaminya, I selalu tahu cara ngeprotek diri sendiri dalam sebuah hubungan. Gue gak pernah yang namanya bucin total pakai hati, dan gak pernah ngasih celah buat diri gue dijadiin korban tumbal. Selama 10 tahun nikah sama Shen Yaochu, gue gak pernah sekalipun ngerasa dirugiin atau tersakiti, kagak pernah juga ngerasain hidup susah. Sekarang, cuma bermodal tumpukan saham yang melimpah ruah ini. Gue udah bisa hidup santai abis seumur hidup gue. Emang bener sih, gak ada yang bisa bikin tenang selain cuan melimpah. Mulai sekarang gue gak perlu lagi masang status atau beban sebagai suaminya Presdir Shen. Emang kenapa? Dengan Cao pergi liburan ke luar negeri. Di pantai biru yang luas banget, gue berjemur santai di bawah terik matahari. Gak disangka-sangka bokap toksik gue tiba-tiba nelpon. Lu Zetian, lu kan udah cerai tuh. Mau balik kerja di perusahaan bokap gak? Bokap udah makin tua nih. Perusahaan ini juga cepat atau lambat bakal jadi milik kalian para bersaudara. Gue langsung menyeringai ngejek. Pak Tua Shen, lo udah pikun apa gimana? Bukannya keluarga Shen udah lama bangkrut dan seret, tapi kok masih ada aja yang nggak tahu malu dan girang setengah mati cuman gara-gara dapat mobil Maserati doang. Suara batuk yang brutal langsung menggema dari seberang telepon. Terus, suaranya si Jiangling langsung nyamber gitu aja. Lu Zetian, jangan keburu belagu lo, lambat laun anak gue pasti bakal naklukin si Shen Yaochu. Dia bakalan kawin sama Shen Xing. Gue cuma ketawa sinis. Jiangling, lo emang nggak tahu malu banget dari dulu. Gak berubah ya? Si tua Bangka Shen langsung teriak murka. Dasar cewek gak punya urat malu. Dua saudara malah rebutan satu cewek yang sama. Masih punya harga diri gak sih lo? Biar kata si Shen Xing mau nikah sama siapapun, dia gak bakal sudi kawin sama Shen Yaochu. Tua Bangka, udah gila ya lo? Lo tau gak dia itu siapa? Kalau bukan gara-gara dibantu dia. Perusahaan lo yang udah bobrok itu pasti udah mampus bangkrut dari dulu. Gue gak peduli dia itu siapa. Cewek gak punya hati kayak gitu gak pantas buat anak gue. Sok suci banget lagaknya sekarang. Padahal dulu, gue cuma bisa ketawa kecut, terus langsung nutup teleponnya.
Macam sekumpulan anjing liar lagi saling gigit doang. Si tua Bangka Shen udah sekian lama ngarep-ngarep sama anak haramnya itu. Tapi ujung-ujungnya si anak cuma jadi mainan doang buat orang lain. Sekarang giliran susah dia baru inget sama gua. Tanpa mikir panjang, langsung gue hempas jauh-jauh rombongan orang-orang gak jelas itu dari kepala gue dan lanjut bersenang-senang. Sampai akhirnya nyokap gue nelpon. Nah, keluarga Shen barusan ngirim beberapa dokumen ke sini. Kelihatannya kayak surat balik nama aset gitu. Apa dia udah mau mampus ya? Nyokap gue ngehela napas. Mungkin dia udah makin tua dan mulai ngerasa bersalah. Gue ketawa sinis. Bilang sama dia mah, duit ganti rugi cerai, gue aja gak bakal sanggup dia cari seumur hidupnya. Gak semua orang sepelit dia sama mantan istrinya sendiri. Dia tuh cuma bisa ngukur ketulusan orang lain pakai pikirannya yang picik. Tapi pas sebelum nutup telepon, nyokap nambahin. Oh iya, hampir lupa. Akhir-akhir ini si Shen Yaochu rajin banget dateng buat numpang makan malam tiap hari. Kalau dia lagi ada acara di luar dan nggak bisa dateng, dia tetap nyuruh orang buat ngasih tahu mama. Gue cuma nanggapin cuek, Pepe. Oh, tapi kalau dibandingin pas kalian berdua masih nikah dulu. Dia malah makin rajin main ke sini. Di luar juga nggak ada gosip miring apa-apa tuh. Gue langsung motong omongan nyokap gue dengan nada bete. Nggak usah bahas ginian lagi lah ke gue. Kedepannya nggak usah diladenin lagi kalau dia dateng. Karena males dapet telepon kayak gini lagi, gue langsung matiin HP tanpa pikir panjang. Pas gue baru balik ke tanah air, sohib kental gue, Wenkai, bikin acara reuni kelas dan maksa banget biar gue datang buat ngeramain. Karena nggak enak nolaknya, terpaksa gue datang juga dengan males-malesan. Yang namanya reuni kelas emang selalu jadi sarang gosip gibah. Pas gue sama Hejo baru nyampe, baru berdiri di depan pintu aja udah kedengeran suara cempreng si Chen Fei yang lagi ngegas. Gue mah udah feeling dari dulu kalau Shen Yaochu sama Lu Zetian bakalan cerai. Lagian siapa sih yang nggak berubah pas udah pegang duit banyak? Sekarang si Lu Zetian pasti lagi nyesel setengah mati tuh. Nemenin dari zaman kere bertahun-tahun, pas pisah malah nggak dapet apa-apa. Coba kalau dulu dia milih Suan Wen, pasti hidupnya jauh lebih enak sekarang. Salah satu temen sekelas langsung ketawa ngeledek. Elah Chen Fei, lu sirik aja apa gimana sih? Lu nggak pernah nonton berita belakangan ini ya? Kasus cerainya Shen Yaochu tuh dapat peringkat nomor 1 buat kategori uang Gono gini Taipan paling gokil. Di negara ini. Dia tuh sekarang yang paling tajir melintir di antara kita semua. Terus ya, jangan lupa si Suan Wen juga sampai sekarang belum nikah tuh. Chen Fei masih nggak mau kalah. Pasti si Shen Yaochu ada main gila di belakang, makanya si Lu Zetian dapat kartu mati buat meras dia. Kelihatannya aja dia dapat duit sekoper gede. Tapi siapa yang tahu berapa kali dia nangis Bombay diem-diem di pojokan. Yang lain langsung ketawa terus nyamber. Yalah, mending nangis di dalam mobil BMW Bula daripada kehujanan sama kepanasan di jalanan. Chen Fei, nggak usah sok sibuk ngurusin hidup orang deh. Gue berdiri di depan pintu sambil dengerin bacotan mereka bentar. Terus nengok ke Hejo. Reuni anak SMA nomor 4 kocak. Juga ya. Halah, Hejo cuma bisa senyum kecut. Udahlah, yuk masuk aja. Halah, si Chen Fei mah cuma bacot doang. Reuni 10 tahunan kan cuma sekali seumur hidup. Hargain dikit lah. Pengacara emang paling jago kalau urusan ngomong. Kalau sama reputasi gue. Mana mungkin tempat ini bisa serame ini. Gue beneran gak nyangka berita perceraian gue bakal seheboh ini. Pas banget waktu itu si Wenkai buru-buru nyamperin dari belakang, terus nepok punggung gue keras-keras. Ngapain lu di sini? Kok nggak masuk-masuk? Begitu kita berdua masuk, seisi ruangan langsung mendadak hening seketika. Nggak lama setelah itu, anak-anak langsung pada berdiri satu persatu buat nyambut kita. Si Chen Fei cuma bisa gigit bibir sambil mojok di belakang. Wenkai, si ketua kelas sekaligus yang ngadain reuni ini, langsung tepuk tangan kenceng banget sambil ngumumin. Woi gengs, teman-teman lama gua, malam ini puas-puasin dah mainnya. Pengeluaran hari ini pokoknya kelas kakap, spek sultan, pokoknya yang paling tajir yang bakal bayar semuanya. Abis ngomong gitu, dia langsung ngerangkul pundak gua, ketawa ngakak sambil ngasih kode mata penuh arti. Ruangan langsung pecah sama sorakan dan tepuk tangan anak-anak. Suasananya langsung mendadak rame dan asik banget. Gua cuma bisa senyum pasrah. Dengan senang hati bro, semuanya santai aja kayak di rumah sendiri. Si Jo langsung ngajak gua tos. Boleh juga lu Zetian. Jangan bikin mereka kecewa ya. Tapi pas acaranya baru jalan setengah. Si Wenkai udah mulai agak teler.
Sambil nopang dagunya, dia nyeletuk. Sebenarnya sih, gue tadinya pengen bikin reuni alumni yang gede-gedean banget. Siapa aja yang bisa datang, pokoknya join aja. Tapi abis dipikir-pikir lagi, elah, nggak jadi deh. Gue cuma bisa nunduk sama senyum tipis. Kalau gue sama Shen Yaochu nggak cerai, kita emang bisa aja sih bikin reuni kelas yang megah banget. Tapi ya gimana? Si Shen Yaochu sama Su Wanwen itu kan adik kelas kita beda 2 tahun. Lagian juga rasanya nggak pas aja kalau dipaksain kumpul bareng. Salah satu cowok di sana langsung ngangkat gelasnya ke arah gua. Di kelas kita ini, orang yang paling gua kagumi tuh ya cuma lu Zetian seorang. Pas keluarga Shen bangkrut, lu malah nikah sama Shen Yaochu. Terus pas dia jadi taipan cewek paling tajir, lu malah nyerahin dia. Siapa coba yang bisa ngalahin rekor gila lu ini? Semua orang langsung ngakak brutal, sambil ngegebrak meja dan heboh bareng. Gokil, bener banget. Satset abis. Lu Zetian emang tetep yang paling badas. Sebelumnya, Chen Fei juga sempet ngangkat gelasnya ke gua. Tapi gue cuma senyum tipis dan ogah nanggepin. Pas lihat muka gue langsung asep, Wen Kai langsung ngegebrak meja buat ngalihin obrolan. Woi, guys, ini tuh reuni kelas. Bukan sidang pengadilan hidupnya Lu Zetian. Udahlah, ayo dong. Mending ceritain gimana hidup kalian selama 10 tahun terakhir ini. Hijau juga ikutan berdiri buat bikin rame suasana. Bener banget tuh. Jangan biarin Lu Zetian nyolong semua panggung. Gara-gara itu, suasana reuni perlahan-lahan balik normal lagi. Sambil terus minum-minum, suasananya jadi makin pecah. Muka gue udah merah padam gara-gara kebanyakan minum. Pas acaranya udah mau bubar. Pelayan ngetok pintu, terus nganterin Shen Yaochu masuk. Wen Kai, lu nggak ngasih muka banget ke gue ya? Pakai acara bikin ginian di Jangceng, tapi gue malah nggak diajak. Harusnya yang jadi tuan rumah acara ini tuh gue. Shen Yaochu yang kelihatan glowing dan pede abis jalan masuk sambil menebar senyum. Wen Kai langsung ngelirik gue. Matanya kayak orang gak berdosa. Si cantik Shen, lu kan sibuk banget ngurusin urusan yang segunung. Gue kan jadi gak enak takut ganggu waktu lu. Orang-orang di sekitar langsung pada ngakak geli. Shen Yaochu duduk dengan santai sambil ngetawain dirinya sendiri. Gak ada pilihan lain sih. Sesibuk apapun gue, ya harus tetap nyempetin waktu. Kalau nggak, bisa-bisa laki gue beneran ogah lagi sama gue. Orang-orang seisi ruangan langsung kompak ngelirik ke gue. Gue cuma bisa diam 1000 bahasa. Dengar nadanya kayak gitu, apa dia masih mau nempel-nempel sama gue? Padahal surat cerai jelas-jelas udah ditandatanganin dari lama. Gak mungkin kan dia tiba-tiba berubah pikiran. Emang dia bisa? Pas lihat gue salah tingkah kayak gini. Wen Kai langsung ngalihin obrolan. Lu Zetian, Sekarang lu udah tajir loh. sih? Gue ngelus-ngelus dagu sambil mikir bentar. Kayaknya sih, gue bakalan nyari tipe kakak-kakak seksi gitu. Muka Shen Yaochu seketika langsung berubah jadi suram banget. Malam itu, pas lagi di klinik konseling psikologinya Su Wanwen. Dia juga sempet nanyain pertanyaan yang sama ke gue. Lu pernah ngebayangin gak sih, pasangan hidup lu nanti bakalan kayak gimana? Gue miringin kepala, mikir sejenak, terus ngejawab. Palingan ya kayak Shen Yaochu versi lebih muda. Su Wanwen megang hidungnya sambil senyum kecut. Lu bener-bener jago ya bikin hati orang nyesek. Gue nepuk tangannya pelan, ngomong belak-belakan, Wan, ini bener-bener perasaan jujur gue. Lu sendiri juga tahu itu. Buat gue, seorang Lu Zetian. Buat mencintai Shen Yaochu di kehidupan. Kali ini tuh udah nguras abis seluruh keberanian gue. Secara dia udah jadi psikiater gue selama 5 tahun terakhir, Su Wanwen jelas paham banget soal ini dibanding siapapun. Meskipun emang gak boleh ada hubungan asmara antara dokter sama pasien, gue tetep pengen bener-bener nepis harapan apapun yang ada di hatinya. Dia ngehela napas, langsung berdiri, terus bilang yuk jalan. Gue anter lu pulang. Pas kita nyampe di area parkir lantai 1, gue tiba-tiba berhenti. Lu harusnya tetep melangkah ke depan. 10 tahun yang lalu, pas gue nolak pernyataan cintanya, gue juga ngomong hal yang persis kayak gitu. Kedua tangan Su Wanwen terkulai lemas, natap gue dalam-dalam di tengah sunyinya malam. Gue balas natap dia sampai akhirnya ada sorotan lampu mobil yang tiba-tiba langsung nyorot ke arah kita. Berak, pintu mobil ditutup kasar banget. Shen Yaochu langsung jalan cepet ke arah kita sambil pasang muka murka. Lu Zetian, cepet banget ya lu udah dapet gandengan baru? Suaranya di tengah malam yang gelap gulita. Kedengaran dingin banget, sumpah, kayak es kutub. Shen Yaochu langsung geram banget sambil nahan amarah, dia nyengkeram tangan gue terus narik gue ke belakang badannya. Abis itu,
Dia langsung ngangkat tangan dan plek. Nampar mukanya Suwanwan kenceng banget. Plek. Suwanwan langsung ngerintih kesakitan. Terus sempoyongan ke belakang. Gue langsung panik dong, buru-buru maju buat narik mundur si Shen Yachun. Woi Shen Yachun, lu gila ya? Ngapain sih lu? Kenapa lu malah nampar dia? Gue bener-bener nyesel setengah mati sama apa yang barusan terjadi. Tapi asli gue nggak nyangka si Shen Yachun bakal nekat ngamuk kayak gini. Napasnya ngos-ngosan banget pas dia narik. Gue balik. Sambil matanya melotot tajam banget ke arah Suwanwan. Tuh, bocah emang pantes digampar. Gue langsung ngepel tangan gue karena emosi, sempet bingung juga mau jelasinnya gimana. Nah, pas momen itu, Shen Yachun sambil nahan emosinya langsung bilang, Suwanwan, lu pikir asik apa main-mainin gue kayak gini, ha? Suwanwan megangin pipinya terus ketawa sinis, badannya sampai gemeteran dikit. Enggak tuh, emangnya gue pernah ada niat buat main-mainin lu? Tapi kan gue udah ngingetin lu, jangan asal pakai trik ginian. Gak semua orang bisa taruhan nyawa terus hidup lagi kayak gini cuy. Pelan-pelan gue mulai agak tenang, mata gue bolak-balik ngeliatin dua cewek yang lagi adu bacot di depan muka gue. Sejak kapan sih si Shen Yachun mulai kontek-kontekan sama Suwanwan? Emangnya Suwanwan udah nipu si Shen Yachun soal apaan aja? Shen Yachun langsung narik gue ke pinggir sungai. Dia ngerapihin rambutnya yang berantakan ditiup angin, terus natap. Gue dengan lembut sambil ngomong pelan banget. Suwanwan bilang ke gue kalau mental lu tuh lagi kena parah. Kata dia cuma pas lu udah baikan sama keluarga kandung lu. Lu baru bisa beneran percaya sama gue dan pernikahan kita. Nah, pas banget waktu itu. Ada program retret meditasi yang mau ngundang gue. Makanya gue pikir, apa coba gue hubungin aja ya. Waktu itu, Ning Chuan lagi gencar-gencarnya ngejar si Sensing. Gue juga khawatir kalau dia cuma mau main-main doang sama kakak lu. Makanya gue sok-sokan akrab sama dia. Tapi sekarang gue tahu si Suwanwan tuh udah bohongin gue. Lo nggak bakal pernah bisa maafin mereka. Kelakuan gue malah bikin lo makin ngejauh. Jadi, begini tuh cerita aslinya. Shen Yachun ternyata udah paham borok pernikahan kita dari awal. Lu Zetian, mereka tuh nggak penting anjir. Gue cuma pengen hidup tenang bareng lo, paham nggak sih? Sambil ngeliat muka dia yang sok nyesel ama nyalahin diri sendiri kayak gitu. Tiba-tiba gue ngerasa ini kocak banget, sumpah. Si Suwanwan emang pinter banget ngebacot. Ini mah emang gaya omong kosong yang biasa dia pakai. Orang sepinter Shen Yachun aja bisa gampang banget dicuci otak sama dia. Tapi sekarang, pas dia udah tahu faktanya emang ngaruh. Terus kenapa? Gue tetap nggak bakal nyesel udah cerai. Dengan dingin gue bilang, makasih ya udah ngomong gini ke gue, tapi mulai detik ini, jalan kita udah beda, nggak bakal searah lagi. Si Shen Yachun langsung bengong, terus dia langsung ngamuk sejadi-jadinya. Dia nyengkeram lengan gue kenceng banget. Lu Zetian, penjelasan gue tadi masih kurang jelas, hah? Gue bisa panggil si Shensing ke sini sekarang juga biar lo bisa labrak dia langsung. Suaranya sempet serak ketahan bentar. Terus dia lanjut ngomong. Atau lo masih benci gara-gara gue terlalu tajir melintir, gue bakal bikin diri gue bangkrut sekarang juga. Halah, nggak usah ngelawak deh. Gue cuma bisa ketawa miris. Bukannya gue nggak percaya sama lo. Tapi gue emang nggak sudi percaya sama keluarga kandung gue sendiri. Lo paham gak sih? Jalan hidup si Shen Yachun ke depan emang penuh duit sih. Tapi di balik itu semua ada ceceran darah sama pelajaran yang pedih banget. Coba lo lihat aja nasib tragis para istri pertama, para konglomerat. Kayak si Duyulan, istrinya Raja Kasino, atau Chong Yuetming, istrinya Li Ka-shing. Emangnya ada yang berakhir bahagia? Bahkan anak-anak mereka aja nasibnya pada tragis semua. Sebaliknya, istri kedua, ketiga, dan keempat yang datang belakangan malah hidup enak, bergelimang harta. Tapi gue nggak perlu lah ya debat sama si Shen Yachun soal ginian. Di mata dia mah ini semua cuma omong kosong doang. Tapi gue tetep keuh-keuh pengen hidup bebas dan mandiri tanpa diatur-atur. Gue narik napas dalam-dalam, gue natap Shen Yachun, terus bilang, gue beneran udah sebahagia ini sekarang. Please, lepasin gue. Shen Yachun natap gue dengan shock banget, badannya ampe gemeteran dikit. Segitu menderitanya ya lo kalau balikan sama gue. Gue natap dia dengan muka flat. Selama 5 tahun belakangan, gak ada sehari pun gue ngerasa bener-bener bahagia. Shen Yachun langsung kicep. Gak bisa ngomong sepatah kata pun. Akhirnya, kita pisah dengan cara yang gak banget. Gue jelas ngeliat muka dia yang kelihatan kecewa berat. Dia pikir cuma dengan ngejelasin semuanya secara clear, bakal langsung beresin masalah. Tapi gue gak mau lagi nyiksa diri gue lewat pernikahan ini. Gue pikir penjelasan gue udah sejelas itu. Tapi gue lupa satu hal. Shen Yachun tuh tipe orang yang gak bakal nyerah segampang itu.
Pas gak bisa ngegoyangin pendirian gue, dia mulai ngedeketin nyokap gue. Nyokap tiba-tiba jadi sering banget mampir ke apartemen gue, masakin makanan buat gue. Terus semangat banget jadi Celestianya Shen Yachun. Kayak dia tuh takut banget gue punya waktu luang buat nyari kakak-kakak seksi. Akhirnya gue udah gak tahan lagi. Gue pegang kepala, gue terus nanya, "Ma, belakangan ini mama kok lincah banget sih?" Nyokap langsung melotot, terus garuk-garuk kepalanya dengan kikuk. "Nah, menurut kamu mama kelihatan makin muda nggak akhir-akhir ini?" "Nggak." Shen Yachun ngasih nyokap kartu perawatan kecantikan. Member gym, bahkan daftarin gue ke macem-macem kelas hobi. Seru banget tahu. Gara-gara ini, wawasan mama jadi makin luas dan pikiran mama makin kebuka. Dulu, mama tuh yang paling parnoan dibanding kamu, ngoceh mulu tiap hari nyuruh cepetan punya anak biar pernikahan kalian selamat. Sekarang mama full energi positif nih. Taktiknya Shen Yachun emang gokil banget sih. Gue langsung berdiri terus cabut. Ngajak Hejau makan di luar biar nggak pusing dengerinnya. Abis denger curhatan gue, Hezou langsung narik kesimpulan. Bos Shen kayaknya pengen nyokap buat nuntun lo biar bisa lebih positif. Dia tuh udah bener-bener usaha keras banget. Lu Zetian, lo beneran nggak lulu sama sekali? Dia natap gue pakai mata kepo yang penuh gosip. Gue langsung geleng kepala tanpa ragu sedikit pun. Jujur aja nih, nggak sama sekali. Gue cuma ngerasa ini ganggu dan malesin parah. Gak peduli gimana pun akhir dari semua ini, pernikahan kayaknya gak bakal pernah bisa berakhir sempurna. Entah dua orang itu saling cakar-cakaran. Sampai ogah ketemu muka lagi selamanya, atau kayak gue sama Shen Yachun, udahan pas waktunya tepat pas masih sama-sama sayang. Tapi pasti selalu ada satu orang yang gak rela ngelepasin. Abis mikir keras bolak-balik, gue mutusin buat nelepon Shen Yachun, nyoba buat ngebujuk dia pakai cara pikir dia sendiri. Shen Yachun, kalau kita nganggep pernikahan kita ini sebagai proyek investasi gede, gue mau bilang kalau di mata gue, lo tuh nggak lolos analisis risiko. Gue nggak mau buang-buang modal buat ngambil risiko itu. Mungkin dia nggak nyangka gue bakal ngomong kayak gitu. Makanya dia diem 1000 bahasa di telepon lama banget. Lu Zetian, lo harus banget ya ngukur perasaan kita pakai cara kayak gitu. Gak bisa apa lo percaya sama gue sekali aja. Shen Yachun, gue nggak nganggep proyek ini berharga, bukan berarti ini nggak bakal sukses. Tapi gue siap tanggung jawab penuh atas keputusan gue yang sekarang. Kata gue santai, gue sama Shen Yachun nggak bakal bisa balik kayak dulu lagi. Pas bener-bener udah lepas dari pernikahan ini. Gue paham hal itu jauh lebih baik dari siapapun. Shen Yachun ketawa sinis. Lu Zetian, gue bisa ngerasain betapa capeknya lo. Sengebet apa sih lo cuma buat ngeyakinin gue biar ngelepasin lo? Gue udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Akhirnya, tetep gue yang nutup teleponnya duluan. Dengan cerai, dia sebenarnya udah ngasih toleransi sama rasa hormat paling gede ke gue. Sekarang, gue juga nggak bakal ngelarang dia mau ngapain aja. Tapi Shen Yachun, gue harap lo bisa cepet-cepet ikhlas. Nyokap gue berdiri di dekat pintu udah nyesek parah, pasrah pula. Lu Zetian, gila ya? Lu kok sok rasional tapi nggak punya hati banget sih? Gue balas cuek aja, mending dari awal gue nggak usah nikah aja sekalian. Kalau aja gue sadar dari dulu, kalau gue nggak bakalan sanggup ngejalanin pernikahan, pasti semuanya bakal jauh lebih mendingan. Si Shen Yachun nongol lagi nih di acaranya Sensing. Tapi nggak kayak kemarin, pas dia masih pakai baju kantoran yang formal abis, sekarang badannya kelihatan kurusan banget dan doi pakai dress panjang ketat yang seksi abis. Si Wen Kai langsung nelpon cuma buat nyengin gue. Woi Lu Zetian, body si Shen Yachun ternyata hot juga ya. Biasanya kan dia pakai jas mulu, jadi gua nggak ngeh. Apa doi sengaja dandan kayak gitu gara-gara takut? Lu bakal nyari cewek matang yang seksi. Makanya dia langsung berubah jadi cewek seksi sekalian. Gua cuma senyum tipis denger omongannya. Aksi Shen Yachun yang ngejar-ngejar mantan suaminya udah bukan berita hangat lagi di Jiangcheng. Sekarang tinggal nunggu waktu aja buat ngelihat siapa yang bakal nyerah duluan di antara kita berdua. Atau lebih tepatnya, si Shen Yachun yang keras kepala bener-bener nggak mau nyerah. Wawancaranya si Sensing kali ini nggak sesantai kemarin. Suasananya agak tegang gitu. Ibu Shen belakangan ini penampilannya feminin banget ya. Shen Yachun senyum sinis, kayak lagi nyindir diri sendiri. Biasa aja kok, cuma dipakai biar dilihat sama seseorang aja. Lagian body gue emang oke juga kan. Si Sensing langsung senyum canggung, kelihatan banget saltingnya. Terus dia coba mancing-mancing. Terus, selamat ya buat Ibu Shen atas hubungan barunya. Semoga doa baiknya terkabul ya. Kata Shen Yachun cuek.
Sikapnya yang kelewat dingin dan irit ngomong bikin Shenxing hampir mati kutu buat lanjutin wawancara. Nyokap gua sambil pakai kacamata bacanya, serius banget mantengin acara itu, terus kepo nanya ke gua emangnya si Shen Yachun sengaja ikut acara itu cuma buat pelampiasan emosi loh. Gua langsung muter bola mata jengah. Mah, bukannya harusnya mama lagi skincare-an ya? Sana Gi cepetan tidur. Nyokap gua bangkit berdiri sambil ngulet, sambil geleng-geleng kepala, terus ngehela napas. Mama udah tua, udah jompo, udah bener-bener nggak paham lagi deh sama urusan anak muda zaman sekarang. Sebelum gue masuk ke kamar, gue ngelangkah mendekat terus natap nyokap gue serius banget. Makasih banyak ya, Ma. Lihat Mama yang sekarang beneran bikin aku bahagia banget. Dia nepuk pundak gue. Zetian, Mama juga harus mulai hidup buat kebahagiaan Mama sendiri. Kapan-kapan Mama kenalin kamu sama seorang om, ya? Gue langsung shock dengernya. Seriusan? Nyokap gue langsung kelihatan malu-malu kucing, tumben banget. Kita berdua udah lumayan lama kenal sih. Ketemunya pas lagi nge-game. Mama cuma belum berani aja cerita sama kamu. Lah, kenapa emangnya? Mama emang berharap kamu bakal dukung kayak gini. Gue beneran ikut seneng buat nyokap. Sebelum tidur, nyokap gue sempet-sempetnya nanya, Zetian, Mama kan udah mulai lembaran hidup yang baru. Kamu juga jangan takut buat kasih kesempatan lagi ke Shen Yachun ya. Gue cuma bisa ngehela napas panjang terus ngejawab, pasrah. Mama beneran gak usah ngerasa bersalah terus deh. Kalau emang kejadian pas aku kecil dulu sempet ngefek ke mental aku bisa mastiin ke Mama, sekarang itu semua udah berubah jadi pengaruh positif. Percaya deh sama aku beneran bisa hidup baik-baik aja sendirian. Sekarang aku tuh bener-bener bahagia banget. CEO cewek paling tajir melintir di Jiangcheng, Shen Yachun, resmi cerai, biaya pisah yang gila-gilaan masih jadi bahan gosip anget, ditambah sekarang berita soal dia yang secara blak-blakan nyatain perasaan ke mantan suaminya langsung bikin netizen heboh parah. Sampai-sampai si Wenkai ikutan nge-roast masalah ini di acara komedi. Emang di Jiangcheng tinggal si Lu Zetian doang apa cowoknya? Hari itu, begitu kelar rekaman, gue langsung cabut dari stasiun TV. Si Hecheng lagi udah nangkring nungguin gua di parkiran basemen. Gua turunin tuh kaca mobil. Dia sok sopan gitu nyerahin map ke gua. Bos, lu, ini nih daftar supplier paling baru buat acara tender perusahaan. Presdirsen berharap banget lu bisa datang sekalian mimpin acaranya. Gua ambil tuh map, terus gua bolak-balik males. Udah ketebak sih, nama Sing Foods terpampang nyata di situ. Bokap gua, Shen Sing, udah ngejalanin bisnis makanan ini lebih dari 10 tahun. Dan sempat ngerasain masa-masa jaya yang gokil. Gara-gara bisnis itu juga, dia tega nelantarin anak istrinya. Haha, kocak. Siapa yang sangka bakal ada hari di mana dia kudu ngemis remah-remah di bawah kekuasaan gua. Bos lu. Hecheng nimbrung dari samping, tenang aja. Bos, acara tender ini bakal dibantu penuh sama direktur purchasing Simeng. Gua cuma ngangguk. Nerima itikat baik dari Shen Yachun. Asal dia nggak usah bawa-bawa soal nikah lagi, gue bakal pegang omongan gue dan bener-bener gak bakal ngusik apapun yang dia lakuin. Lagian, gue juga penasaran setengah mati pengen lihat muka-muka orang di keluarga Shen. Gue lempar asal map itu ke kursi penumpang, terus gue lirik si Hecheng. Muka lu cerah bener belakangan ini. Ada kabar bahagia nih. Hecheng langsung pasang muka salting. Sambil garuk-garuk kepala gak jelas. Dia rogoh kantongnya terus ngeluarin undangan kawinan. Gue mau nikah bulan depan nih. Gue harap bos lu sudi datang meramaikan. Gue tatap matanya lama-lama. Ditatap kayak gitu. Keringat dingin langsung cur di jidat Hecheng. Dia nunduk terus ngomong ciut. Bos lu kalau dulu gue pernah ada salah, tolong dimaafin ya, bos. Gue cuma ketawa sinis. Gak ngasih jawaban pasti. Lagian gue bukan orang suci. Hecheng emang dulu pernah bikin gue gedek setengah mati. Gue gak sudi maksain diri buat maafin dia gitu aja. Tapi undangan ini emang tujuan terselubung si Hecheng kan? Ngundang gue ke konferensi perusahaan. Ngapain juga sekretarisnya si CEO mesti nungguin gue ampe ngenes gitu di parkiran. Kayaknya Shen Yachun mulai pinteran dikit deh. Dia mulai beresin orang-orang sama masalah yang dulu bikin gue risih satu persatu. Cuma buat ngasih penjelasan ke gue. Gue sih nggak takut buat turun tangan langsung, tapi segini aja udah cukup lah. Secara kita berdua adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Ngilangin jarak di antara kita emang ngebantu banget buat operasional bisnis. Pas konferensi supplier, gue duduk mantap di kursi pimpinan. Lagian, tanpa Shen Yachun pun kepemilikan setengah saham perusahaan. Udah bikin posisi gue di sana sah banget tanpa didebatin.
3 anggota keluarga Shen pada datang semua. Persis kayak yang dibilang Jiang Ling lewat telepon waktu itu. Kalau bukan karena Shen Yaochu, Sing Foods pasti udah gulung tikar dari kapan tahu. Kelar rapat, Sensing ngajakin gue makan. Baru aja gue duduk. Sensing masuk, terus langsung duduk di sebelah gue, terus nanya pelan, Zechuan, konferensinya lancar kan? Gue sibuk banget hari ini sampai nggak sempet nanya. Dia bener-bener nyuekin. 3 anggota keluarga Shen yang udah berdiri buat nyambut dia. Komuk mereka langsung canggung parah. Lumayan lah dapet tontonan gratis yang seru. Sensing ngepalin tangannya, pura-pura batuk kecil, terus duduk dengan salting. Zichuan, Presdir Shen, kalian berdua kan udah cerai, tapi kok hubungannya masih lengket aja sih? Cih, karena udah nggak tahan lagi, dia mulai sok-sokan ceramah pakai nada orang tua. Gue sih males ngeladeninnya. Shen Yaochu ngelirik dia terus ngejawab dingin, maaf ya udah bikin khawatir, kita cerai cuma buat seru-seruan doang kok. Gue pun nyengir sinis. Kita nikahnya sah, cerainya juga resmi. Jadi kita bisa terbuka dan terhormat. Nggak kayak sebagian orang yang pakai trik 2+1 demi panjat sosial. Udah nikah juga. Mereka cuma pasutri toksik yang isinya dendam doang. Bocah yang lahir aja udah pinter niru-niru kelakuan orang. Jiang Ling langsung ngamuk parah, mukanya ampe melintir kemakan emosi, terus bibirnya gemeteran. Doi langsung berdiri ke stanan dari kursinya sambil nunjuk-nunjuk kita. Shen Yaochu, Lu Zechuan, kalian berdua. Tiba-tiba Sensing langsung gercep berdiri sambil ngangkat gelas winnya. Kak, makasih banyak ya. Udah bantuin perusahaan keluarga gue selama ini. Kedepannya kita bakalan rilis produk baru yang lebih gokil lagi. Shen Yaochu nopang dagunya santai, terus ngomong dengan nada super cuek. Sing Foods tuh dari dulu selalu taat sama aturan pemilihan produk yang adil dan transparan. Bagus deh kalau Pak Shen sepede itu sama produk-produknya. Padahal Sing Foods waktu itu udah nyaris bangkrut. Pede dari mana coba? Kalau bukan gara-gara itu, Sensing nggak bakal rela lepas. Statusnya sebagai tuan muda kaya raya cuma buat kabur ke Jiangcheng dan jadi MC gurem di stasiun TV kecil. Mukanya Sensing langsung pucet pasi. Doi ngeliatin gue dengan muka ketar-ketir. Zechuan, lu kan juga punya saham di perusahaan ini. Sensing langsung nyamber setuju Zechuan. Apa yang dibilang abang lu tuh bener. Kapanpun lu senggang, datang aja ke kantor buat ngurus berkas balik nama sahamnya. Gue cuma senyum kecut sambil masang muka sinis. Gak usah repot-repot Pak Shen, lu gak usah capek-capek bikin rencana licik lagi. Simpen aja itu semua buat anak cowok kesayangan lu. Mendengar itu, Sensing langsung batuk-batuk parah gara-gara emosi tingkat dewa. Jiang Ling melotot tajam terus teriak histeris. Lu Zechuan, si Pak Tua itu mau ngasih setengah perusahaan ke lu. Gua aja dari tadi belum komplain apa-apa. Tapi lu udah berani belagu dan sok keras kayak gini. Doi ngertak gigi, terus lanjut ngomel. Emangnya kontribusi apa yang udah lu kasih buat perusahaan? Hah? Cih, sahut gue dingin. Jadi itu alasan lu nyuruh Sensing buat ngegoda Shen Yaochu. Pertama, biar perusahaan lu pada selamat. Kedua, biar Doi bisa dapat bonus jadi suaminya ibu CEO. Sekali tepok dapat 2 untung, kan? Licik banget taktiknya. Sensing ngejelasin dengan muka panik setengah mati. Kak, lu salah paham. Jiang Ling langsung motong omongan. Salah paham apanya? Udah. Jelas banget si Shen Yaochu sengaja masang jebakan Batman buat lu, nunggu lu kemakan umpan, terus langsung didepak gitu aja. Si Jiang Ling emang dari dulu nggak berubah. Masih aja songong. Nggak tahu diri dan doyan tantrum nggak jelas buat masalah sepele. Pinter banget manipulasi cerita duluan biar dapet simpati, gila, triknya bener-bener licik. Kalau orang luar yang nggak tahu, apa-apa denger omongan dia, mereka pasti bakal mikir si Shen Yaochu tuh bajingan nggak punya hati. Dan gue sekongkol. Sama dia buat ngejebak bocah polos kayak Sensing. Belum sempet gue ngomong sepatah kata pun, Shen Yaochu langsung ngegebrak meja dan berdiri duluan. Nyonya Shen, jaga tuh mulut lu. Mau gue sebarin chat ngemis-ngemis lu di TV, biar semua orang tahu aslinya kayak gimana. Dia langsung ngelempar ponselnya ke meja bener-bener nggak ngasih celah buat Sensing menyelamatkan mukanya. Lu digangguin sama si Guning tapi lu cupu takut nyinggung dia. Makanya pas kita lagi main mahjong, lu ngemis ke gue buat akting pura-pura di depan Ning Chuan. Lah sekarang kenapa Tuan Shen? Otak lu udah dimakan anjing ya? Gue ngeliatin Sensing sambil mikir keras. Gila, manipulatif parah. Tiap langkahnya bener-bener penuh skenario. Gue emang sebelumnya gak pernah kepo soal video mahjong itu. Ternyata, semua drama itu emang sutradaranya si Sensing. Gue cuma bisa ketawa sinis beberapa kali,
Alasan takut nyinggung Ning Chuan tuh cuman kedok. Niat terselubungnya tuh biar bisa modus-modus manja sama Shen. Yaochu dan maksa kita cerai kan? Busuk banget. Muka Sensing langsung merah padam nahan malu. Dia gelagapan banget. Tapi Loki masih berharap ada keajaiban sambil ngelirik ke Shen Yaochu. Bener-bener kelihatan banget sih kalau dia tuh kagak rela nerima kekalahannya. Shen Yaochu balik badan ke arah gua. Terus ngomong dengan nada santai. Zechuan, dulu gua bego banget. Asal dia ngaku-ngaku jadi adek lu. Mau si Ning Chuan punya 800 ons nyali pun dia kagak bakalan berani nyenggol dia. Jiang Ling langsung keder, kagak bisa ngebantah lagi. Muka tuanya bener-bener kayak diinjek-injek ke tanah, sampai hancur lebur kagak tersisa. Si Sensing malah makin gak punya muka lagi. Mukanya langsung merah padam kayak hati. Babi pas dia nunjuk-nunjuk si Jiang Ling sama anaknya, terus teriak kenceng, dasar cewek iblis kalau lu sendiri emang kagak becus. Ya udah, tapi lu malah ngerusak anak gua juga. Belum juga dia kelar ngomong. Matanya langsung mendelik ke atas. Terus dia ambruk gitu aja ke belakang. Jiang Ling sama Shen Xing buru-buru maju buat nangkep dia. Seketika itu keluarga mereka langsung kacau balau. Dengan sangat baik hati, gue teleponin ambulan ke nomor 120. Habis itu gue langsung cabut dari restoran bareng Shen Yaochu. Kita kagak naik mobil, cuma jalan kaki doang nyusurin jalanan. Kita jalan lama banget. Pas emosi gue udah mulai tenang, baru deh gue nanya ke dia, jadi, lu udah gak mau gue baikan lagi sama keluarga kandung gue? Shen Yaochu natap gue pasrah, tapi matanya penuh rasa sayang. Enggak, gue cuma udah paham belangnya mereka aja. Di keluarga itu kagak ada satupun orang yang layak diajak baikan. Mereka kagak pantas dapetin itu. Zechuan, maafin gue ya. Sampai sekarang gue sama Shen Yaochu masih belum ada rencana buat rujuk. Gue hidup santai banget, bebas lepas kagak ada beban. Shen Yaochu juga makin kesini makin tenang nerima semuanya. Ada aja orang yang ngetawain dia. Nyinyir katanya udah sekian lama dia masih belum berhasil balikan sama gue dan wanti-wanti dia. Kalau dia bakalan cuma jadi karyawan gue doang seumur hidup. Tapi dia cuma ngejawab dengan santai. Gue rela kok,